Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020. Pada malam hari ini, saya akan bicara dengan tema Kisah Lut alaihissalam. Saya ulangi, pada malam hari ini, saya akan bicara dengan tema Kisah Lut alaihissalam. Mari kita mulai. Kisah Lut alaihissalam. Kita lihat Al-Quran, surat An-Naml ayat 54. Saya ulangi, kita lihat Al-Quran surat An-Naml ayat 54. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fasya itu, sedang kamu memperlihatkannya?" Saya akan menjelaskan kisah Lut alaihissalam ini. Saya akan menjelaskan kisah Lut alaihissalam ini. Kisah Lut alaihissalam. 1. Siapakah nama kakeknya Lut alaihissalam? 1. Kisah Lut alaihissalam. 1. Siapakah nama kakeknya Lut alaihissalam? 2. Siapakah nama bapaknya Lut alaihissalam? 3. Di kota manakah Lut alaihissalam dan keluarganya tinggal? 3. Di kota manakah Lut alaihissalam dan keluarganya tinggal? 4. Apakah hukuman yang diterima istri Lut alaihissalam? 5. Berapakah anak Lut alaihissalam? Jawaban atas 5 pertanyaan kisah Lut alaihissalam ini tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa. Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran tidak sempurna dan tidak terperinci. Dan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Saya ulangi satu kali lagi. Jawaban atas 5 pertanyaan kisah Lut alaihissalam ini tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa. Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran tidak sempurna dan tidak terperinci. Dan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Ini adalah dasar dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci. Ini adalah dasar dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci. Kita lihat Al-Quran surat Hud ayat 1. Alif, Lam, Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Al-Quran surat Al-An'am ayat 114. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Kita lihat Al-Quran surat Ibrahim ayat 52. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Kita lihat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya. Dan diharamkan bagimu yang disembeli untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak-anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat Al-Quran surat Al-An'am ayat 115. Telah sempurnalah, kita lihat Al-Quran surat Al-An'am ayat 115. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil.
Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita lihat Al-Quran surat Al-Hijr ayat 1. Alif Lam Ra. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Saya ulangi, kita lihat surat Al-Hijr ayat 1. Alif Lam Ra. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Kita lihat Al-Quran surat Taha ayat 114. Maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Tadi yang saya bacakan adalah dasar dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci. Tadi adalah dasar dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci. Semua dasar dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Saya ulangi sekali lagi. Semua dasar dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Kalau memang benar Al-Quran itu sempurna dan terperinci, jawab 5 pertanyaan tentang kisah Lut alaihissalam yang saya sebutkan tadi di atas. Saya ulangi, kalau memang benar Al-Quran itu sempurna dan terperinci, jawab 5 pertanyaan tentang kisah Lut alaihissalam yang saya sebutkan tadi di atas. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.